Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Aji Yatunisa dengan NIM 231073011. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul produksi. Langsung saja saya jelaskan materi berikut ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa produksi ialah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi sebagai inputnya. Perhatikan gambar yang telah disajikan bahwa produk mempunyai dua akses di mana input mencangkup bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan informasi. Sedangkan output adalah hasil akhir dari seluruh proses produksi manufaktur seperti produk jadi, limbah, dan data terkait kinerja produksi. Next, proses produksi. Yang pertama, teknologi produksi, di mana mengacu pada hubungan kuantitatif antara input dan output. Yang kedua, teknologi padat karya, bergantungan pada tenaga kerja manusia dibanding modal. Nah, yang ketiga, teknologi padat modal, di mana sangat bergantung pada modal dibandingkan tenaga kerja manusia. Selanjutnya, pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan berikut ini. Q sama dengan F, K, L, R, T, di mana Q sebagai output, K sebagai kapital, L sebagai labor, R sebagai rent, dan T sebagai teknologi. Next, fungsi produksi satu input variabel. Next, pengertian. 1. Dengan mengasumsikan salah satu input menjadi konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. 2. Apabila input modal atau K dianggap tetap dalam jangka pendek, maka fungsi produksinya menjadi Q sama dengan FK, di mana Q adalah output, K adalah kapital. Dengan catatan, dengan menganggap salah satu input konstan dalam jangka pendek, maka dapat dijelaskan hubungan input-output secara lebih luas. Selanjutnya, apabila input modal tetap, maka fungsi produksi menjadi Q sama dengan FL. Lanjut, Average Physical Product of Labor atau APL dibanding APL sama dengan Q per L. Next, Marginal Physical Product of Labor atau MPL dibanding MPL sama dengan DQ per DL. Yang terakhir, pada APL mencapai maksimum besarnya APL sama dengan MPL. Fungsi produksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produk total. Produk total ialah jumlah total output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau produsen dengan menggunakan sejumlah tertentu dari salah satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja. Produk total dapat meningkatkan dengan penambahan lebih banyak faktor produksi, sampai titik tertentu di mana penambahan faktor produksi tidak lagi meningkatkan total output. Yang kedua, produk marginal. Produk marginal ini adalah tambahan output yang dihasilkan dari penggunaan tambahan 1 unit faktor produksi, sementara faktor produksi lainnya tetap. Produk marginal memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan jumlah faktor produksi mempengaruhi output. Yang ketiga, produk rata-rata atau average product. Produk rata-rata adalah jumlah output rata-rata yang dihasilkan per unit faktor produksi yang digunakan. Ini hitungan dengan membagi produk total dengan jumlah unit faktor produksi yang digunakan. Produk rata-rata. Average produk atau AP adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Jumlah rata-rata tersebut didapatkan dengan cara membagi total produksi TP dengan jumlah tenaga kerja atau L. Rumus yang didapat yaitu Q sama dengan Q per L, di mana Q adalah output, L adalah labor.
Selanjutnya, produk marginal. Tambahan produk atau marginal produk atau MP adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Rumus yang didapat yaitu MPL sama dengan DQ per DL, di mana Q adalah output, L adalah labor. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return atau LDR, atau hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak. Tetapi, sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Perhatikan tabel fungsi produksi dengan satu variabel input, di mana 1-10 dimasukkan ke dalam fungsi produksi. Pada saat 1L-nya, maka yang didapat K-nya adalah 10, Q-nya 10, AP 10, dan MP 10. Jika L-nya 2, maka yang diperoleh K 10, Q 30, AP 15, MP 20, dan seterusnya, hingga ke L-nya 10, dan MP-nya didapat minus 8. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, kelihatan seperti gambar berikut ini, di mana pada garis merah menunjukkan TPL, pada garis hijau menunjukkan MPL, dan garis biru menunjukkan APL. Next, hubungan antara APL dan MPL. Poin pertama, pada hubungan antara APL dan MPL dapat juga dikaitkan dengan elastisitas produksi. 2. Elastisitas produk atau EP menunjukkan persentasi perubahan output sebagai akibat dari persentasi perubahan input. Secara sederhana ditulis, EP sama dengan persen perubahan output atau Q per persen perubahan input atau L. Maka diperoleh EP sama dengan DQ per Q per DL per L. Rumus hubungan antara APL dan MPL dapat disederhanakan juga menjadi EP sama dengan DQ per DL dikali 1 per Q per L, karena APL sama dengan Q per L dan MPL sama dengan DQ per DL. Maka elastisitas produksi dapat ditulis kembali menjadi EP sama dengan MPL per APL. Perhatikan gambar kurva tahapan-tahapan produksi, di mana pada titik koordinat Q dan L terdapat 3 tahapan, yaitu 1, 2, dan 3, hingga mencapai TP. Selanjutnya, MPL per APL, di mana MPL menunjukkan garis kurva biru dan APL menunjukkan garis kurva hijau. Selanjutnya MPT per APT, di mana garis APT menunjukkan warna merah kecoklatan dan MPT menunjukkan garis warna keunguan. Next, tahapan-tahapan produksi. Yang pertama dimulai dari tenaga kerja atau L sama dengan 0 sampai MPL sama dengan APL, atau dari L sama dengan 0 sampai APL maksimum. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produk lebih besar dari 1. Tahapan yang kedua dimulai dari MPL sama dengan APL atau APL maksimum sampai MPL sama dengan 0. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produk lebih kecil dari 1, namun pada saat MPL ditambah APL maka elastisitas produk sama dengan 1. Dan yang tahapan ketiga dimulai dari MPL sama dengan 0 atau MPL negatif. Keadaan ini menunjukkan nilai elastisitas produksi negatif. Next, fungsi produksi 2 input variabel. Fungsi produksi 1 output dan 2 input.
Jika dua input yang digunakan dalam proses produksi menjadi variabel semua, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan isokuan dan isokos, di mana isokuan ini merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dua input atau misalnya tenaga kerja dan modal yang menghasilkan tingkat output yang sama. Isokuan mirip dengan kurva indiferen dalam teori konsumen, tetapi isokuan digunakan dalam konteks produksi, sedangkan isokos adalah garis yang mewakili semua kombinasi input yang dapat dibeli dengan jumlah biaya yang sama. Garis isokos mirip dengan garis anggaran dalam teori konsumen. Kurva isokuan. Pada kurva yang menunjukkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Ciri-ciri isokuan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Maksudnya di sini, jika isokuan miring ke bawah dari kiri atas ke kanan, ini menunjukkan bahwa jika jumlah satu input atau tenaga kerja ditingkatkan, maka harus dikurangi untuk tetap menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, yang kedua, cembung ke arah titik origin. Jika isokuan berbentuk cembung ke arah titik asal atau origin, ini mencerminkan prinsip berkurangnya penggantian marginal, yang berarti bahwa semakin banyak salah satu input yang digunakan, semakin sulit untuk mengganti input lainnya sambil tetap mempertahankan output yang sama. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Jika isokuan tidak pernah berpotongan satu sama lain, hal ini karena setiap isokuan mewakili tingkat output yang berbeda. Jika mereka berpotongan, maka menunjukkan bahwa kombinasi input yang sama menghasilkan dua tingkat output yang berbeda, yang tidak mungkin terjadi. Nah, yang terakhir, kurva di atas menunjukkan jumlah output yang lebih banyak, artinya perubahan produksi digambarkan dengan pergeseran isokuan. Nah, jika isokuan yang lebih jauh dari titik asal yang menunjukkan tingkat output yang lebih tinggi, ini berarti bahwa untuk meningkatkan produksi, perusahaan harus bergerak ke isokuan yang lebih tinggi, yang menunjukkan penggunaan lebih banyak input atau pengguna input dengan cara yang lebih efisien. Dari tabel menunjukkan baik kapital input maupun laporan input dicari angka persamaan. Angka persamaan yang didapatkan yaitu 55, 75, dan 90. Jika digambarkan dalam bentuk kurva, kelihatan seperti berikut ini, di mana Q1 sama dengan 55, Q2 sama dengan 75, dan Q3 sama dengan 90. Next, kurva isokos, di mana isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel, misal tenaga kerja dan modal, dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Perhatikan kurva isokos berikut, di mana diketahui titik potong koordinat L1 dengan K1 dan L2 dengan K2. Contoh, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input, yaitu modal dan tenaga kerja. Harga input atau unit modal Rp200 dengan tenaga kerja Rp300 per orang. Anggaran yang tersedia sebesar Rp6.000 untuk membeli seluruh input. Berdasarkan data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen yaitu 200K ditambah 300L sama dengan 6.000. Perhatikan kurva isokos berikut. Dari kurva tersebut menunjukkan baik kapital input maupun labor input terdapat Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen digambarkan dengan persinggungan antara isokos dan isokuan. Persinggungan tersebut akan menggambarkan pilihan produsen disebut
Less Cost Combination atau LCC, yang menunjukkan kombinasi input terbaik. Perhatikan kurva keseimbangan produsen tersebut, di mana terdapat titik koordinat kapital dan labor, menunjukkan garis antara isocost dan isokuan, di mana antara titik isocost dan isokuan terdapat less cost combination atau LCC. Pada titik singgung ini, slope isocost sama dengan isokuan, di mana didapat rumus MPL per MPK sama dengan PL per PK. Perhatikan kurva kombinasi input dengan biaya terendah tersebut, di mana pada titik koordinat kapital dan labor ditemukan titik potong pada nomor 2. Thank you for watching guys. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.